Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 abnormal dari kelas C ingin membahas mengenai gangguan tidur yaitu insomnia. Adapun saya sendiri, Fatika Falda dengan NIM 135 dan Dan saya Lailatul Nur Afika dengan akhiran NIM 118. Saya Azadia Yehuda dengan NIM 051. Saya Putri Aryani dengan akhiran NIM 127. Saya Adinda Fadila dengan akhiran NIM 108. Pernahkah kamu mengalami ini? Mengantuk saat berkendara? Malas dan konsentrasi menurun saat belajar? Itu semua karena kurangnya waktu tidur kamu. Dan hati-hati, hal ini bisa menyebabkan insomnia. Insomnia adalah gangguan penyakit dalam proses tidur, seperti kesulitan untuk tertidur, terbangun di tengah proses tidur, ataupun tidak merasa segar saat bangun di pagi hari. sini kami akan membahas tuntas mengenai insomnia. Adapun secara pengertian, setelah itu gejala, metode preventif sederhana yang seperti apa, serta gambaran bagaimana pendekatan kuratif ini. Saya Azadia Yehuda sebagai perwakilan dari kelompok 1 Psikologi Abnormal kelas C dengan dosen pengampu Bu Kotem. Jadi di kesempatan kali ini kami mohon izin untuk mencoba memperluas pemahaman kami mengenai insomnia dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Altuba sebagai ahli dalam bidang ini. Sebelum pertanyaan kita mulai, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Altuba Sarkabrianasari. Selain mengajar di Fakultas Psikologi Penormalan, saya juga memiliki keahlian di bidang psikologi klinis. Secara umum kita tahu bahwa gangguan insomnia itu sering digunakan oleh awam ya, orang awam bahwa insomnia itu adalah masalah dalam tidur. Tapi sebenarnya kalau kita mengakses DSM-5 ya secara full, maka yang disebut dengan insomnia itu tidak hanya sekedar gangguan tidur, tetapi ada beberapa kriteria yang ditunjukkan yang itu membedakan pada gangguan tidur biasa dengan diagnosis insomnia itu sendiri. Salah satunya adalah gangguan tidur yang muncul paling tidak 3 kali dalam seminggu dan itu persisten selama 3 bulan. Jadi kalau kurang dari itu kita masih belum bisa menyebut itu sebagai insomnia. Menuju pertanyaan kami selanjutnya, Bu. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, menurut Ibu apa sih gejala pengidap insomnia itu dari Ibu? Ya, yang pertama sulit memulai tidur. Jadi meskipun kondisinya sudah nyaman, artinya secara tampak mata itu tempat tidurnya nyaman, bersih, tidak bising, kemudian juga pencahayaannya dikurangi, tetapi dia tetap sulit memulai tidur. Kemudian dia mudah sekali terbangun. Dan waktu tidurnya kurang ya. Artinya ada kualitas dan kuantitas di sini yang tidak terpenuhi untuk mencapai tidur yang optimal. Begitu. Baik. Selanjutnya, Bu, apa sih metode preventif sederhana namun efektif untuk mencegah terjadinya insomnia? Ya, yang pasti yang paling sederhana itu pengkondisian ya. Pengkondisian perilaku terutama. Yang pertama setting tempat tidur, artinya kita hanya menggunakan tempat tidur untuk tidur. Kebanyakan orang mulai membiasakan melakukan aktivitas apapun di tempat tidur. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan teori behavior, maka tempat tidur harus berasosiasi dengan aktivitas tidur, sehingga kita mengkhususkan tidur itu di tempat tidur. Dengan demikian ketika kita melihat tempat tidur, maka asosiasinya adalah istirahat atau tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setting tempat tidur itu yang memang untuk tidur. Artinya apa? Artinya tempat tidur itu harus dengan suasana yang minim noise, kemudian lightingnya juga diatur untuk siap tidur, kemudian juga usahakan bersih dan nyaman. Biasanya kan banyak ya, kalau di negara tropis itu kan banyak nyamuk ya. Nah itu
dikondisikan supaya tidak banyak nyamuk, supaya tidak ada gangguan. At least kita harus betul-betul memberikan batasan yang nyata tentang kenyamanan untuk tidur, termasuk di dalamnya itu ya berarti kebersihannya dijaga, kemudian mungkin cover dari bednya itu juga harus dirapikan supaya pokoknya ketika kita melihat tempat tidur tuh bawaannya pengen tidur, gitu ya. Dan itu hanya digunakan untuk tidur, artinya kita tidak nugas di situ, kita tidak makan di situ, kita tidak melakukan hal lain di situ. Jadi kita benar-benar tidur di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghindari konsumsi makanan atau obat-obatan yang bisa menurunkan kualitas tidur kita atau membuat kita tidur terlambat. Misalnya kita tidak minum kafein atau tidak menggunakan obat-obat yang bisa menaikkan mood kita ketika kita akan berangkat tidur. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah memiliki jadwal yang pasti untuk tidur. Ya, jadi sudah harus dibiasakan tuh, misalnya kita tidak boleh tidur lebih dari jam 11 malam. Maka sebelum jam 11 malam kita sudah harus di tempat tidur. Maksudnya sebelum jam 11 malam itu mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum jam 11 malam berarti kita sudah harus di tempat tidur. Jadi pembiasaan itu scheduling yang jelas, kemudian batasan yang jelas itu juga perlu dibiasakan supaya kita terhindar dari masalah-masalah tidur, dan hal ini adalah insomnia. Ya. Kemudian pertanyaan kami yang terakhir, bagaimana pendekatan kuratif yang efektif untuk mengatasi insomnia kronis, Bu? Oke. Insomnia kronis. Iya. Insomnia kronis itu adalah yang 1-3 bulan ya. Iya. Ya. Biasanya yang paling efektif adalah dengan pengobatan. Medicine. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang digunakan untuk memberikan stimulasi supaya orang itu mudah tertidur. Ya, jadi dia akan lebih less sensitif ya, akan mengurangi sensitivitas kita terhadap kesadaran, sehingga kita menjadi mudah tertidur, dan tidur yang dihasilkan menjadi tidur yang lebih berkualitas atau deep sleep. Kemudian kuratif lainnya yaitu dengan beberapa terapi perilaku seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang preventif itu tadi, menjaga, mengatur supaya tempat tidur itu memang benar-benar digunakan untuk tidur. Selain itu juga ada terapi lain seperti meditasi, kemudian relaksasi supaya menurunkan ini tadi ya, kesadaran kita, membuat kita lebih rileks sehingga untuk fall sleep-nya lebih mudah. Biasanya yang paling sering digunakan itu medicine itu tadi, kemudian meditasi dan relaksasi. Kemudian ada beberapa terapi lain seperti journaling sleep gitu ya. Jadi kita membuat catatan harian seperti apa saja yang sudah kita lakukan selama hari ini, kemudian berapa lama waktu tidur yang seharusnya kita penuhi untuk recharge energi kita setelah kita melakukan beberapa aktivitas. Itu namanya journaling ya. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.